Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Perkenalkan, nama saya Wiwi Dwi Triastuti. Saya bersekolah di SMKN Poncol, kelas 12 akuntansi. Di sekolah saya mengikuti kegiatan Pramuka sebagai Dewan Ambalan Angkatan ke-10. Selain Pramuka, saya juga mengikuti ekstra lain. Di antaranya yaitu PMR. Di sini saya akan menceritakan tentang Ambalan Wisanggeni SMKN Poncol. Mengapakah nama Wisanggeni dijadikan nama Ambalan SMKN Poncol? Sebelum saya bercerita, saya ingin meminta maaf apabila salah dalam mengucapkan nama tokoh atau tempat kejadian karena kita masih belajar, jadi saya mohon maaf. Jadi pada zaman dahulu di kerajaan Jonggring Salaka, Batara Brahma memiliki seorang murid yang bernama Prabu Salaketu. Prabu Salaketu sendiri berasal dari kerajaan Salapura. Tampak dari luar, Prabu Salaketu memiliki sifat yang dominan diam dan menurut segala perkataan yang diucapkan oleh Batara Brahma. Namun suatu ketika, pada suatu hari, Prabu Salaketu menunjukkan sifat aslinya. Dia merupakan penyembah dari Batara Kala yang ingin menyerahkan dewa sebagai seserahannya agar Batara Kala senang. Saat disekap, Batara Brahma berhasil lolos. Dalam pelariannya, dia bertemu dengan Prabu Arjuna yang sedang berkelana. Dia meminta tolong agar Prabu Arjuna menolong Batara Brahma. Batara Brahma meminta tolong pada Prabu Arjuna untuk menyerang Prabu Salaketu. Permintaan Batara Brahma itu diiyakan oleh Prabu Arjuna. Prabu Arjuna menghadang Prabu Salaketu yang sedang mengejar Batara. Kemudian peperangan sengit pun terjadi. Peperangan sengit itu terjadi sangatlah lama hingga Prabu Salaketu itu meninggal di tempat. Sebagai rasa terima kasih kepada Prabu Arjuna, Batara Brahma menikahkan Prabu Arjuna dengan putrinya yang bernama Betari Dersanala. Di Kahyangan Jonggring Salaka, Batara Guru bertanya kepada Batara Brahma mengapa ia tidak muncul di Kahyangan Jonggring Salaka. Batara Brahma mengatakan kepada Batara Guru bahwa ia telah menikahkan Betari Dersanala putrinya dengan Prabu Arjuna. Saat semua orang mengucapkan selamat kepada Batara Brahma yang telah menerima menantu baru, datanglah Betari Durga dengan putranya Dewasrani dengan berniat ingin meminang Betari Dersanala. Betari Durga datang bersama Dewasrani menghadap kepada Batara Guru untuk mempersunting untuk melamar Betari Dersanala untuk dijadikan istri dari Dewasrani. Akan tetapi Batara Guru mengatakan bahwa keinginan Dewasrani itu telah terlambat. Betari Dersanala telah menikah dengan Prabu Arjuna. Mendapat kenyataan seperti itu, Betari Durga tidak terima. Dia mengatakan bahwa ia pilih kasih dengan anaknya sendiri. Dia mengatakan bahwa Betari Guru tidak pernah peduli dengan anaknya Dewasrani yang dari kecil ia serahkan kepada Betari Durga. Karena itu, dia ingin Betari Guru menceraikan Prabu Arjuna dengan Dewi Dersanala. Dia mengingatkan bahwa Batara Guru merupakan raja para dewa. Dia memiliki hak untuk mengatur semuanya. Di tengah perbincangan antara Betari Durga dengan Batara Narada memotong perbincangan mereka. Dia mengatakan bahwa raja para dewa tidak boleh melakukan kehendak seenaknya dan mementingkan kepentingan pribadi daripada keadilan. Namun, Batara Durga tidak kehabisan akal untuk menggoda Batara Guru agar memisahkan Prabu Arjuna dengan Betari Dersanala. Betari Durga terus menangis meraung-raung sambil menunjuk anaknya Dewasrani dengan raut kepatahan hatinya. Karena luluh oleh perkataan Betari Durga, akhirnya Batara Guru mengiyakan keinginan Betari Durga untuk memisahkan Prabu
Arjuna dengan Betari Dersanala. Mendengar berita itu, Batara Narada sangat kecewa kepada Batara Guru. Ia berniat melaporkannya kepada Sang Hyang Padawenang. Akan tetapi, Batara Guru malah mengancam Batara Narada apabila dia berani melaporkan kepada Sang Hyang Padawenang, dia akan mencopot jabatan sebagai Kamituwa di Kahyangan Jonggring Salaka. Batara Narada tidak mendengarkan apa yang diucapkan Batara Guru. Dia bersikeras untuk menyelamatkan pernikahan dari Prabu Arjuna dengan Betari Dersanala. Dia tak menghiraukan apabila dia harus dipecat dari jabatannya. Dia lantas keluar dari Kahyangan Jonggring Salaka. Batara Guru memiliki firasat apabila Batara Narada tidak akan diam begitu saja mendengar keputusannya. Dia menyuruh beberapa anak buahnya untuk mengejar Batara Narada. Saat Batara Narada keluar dari kerajaan, Batara Narada bertemu dengan Batara Kasmajaya. Batara Kasmajaya bertanya kepada Batara Narada, kenapa ia keluar dengan raut wajah marah. Saat itu, Batara Narada menceritakan apa yang terjadi di dalam Kahyangan Jonggring Salaka. Saat mendengar cerita dari Batara Narada, Batara Kusmajaya sangat marah. Ia membantu Batara Narada untuk menghadap ke Sang Hyang Padawenang. Akan tetapi, di tengah perjalanan, Batara Narada dan Batara Kasmajaya dihadang oleh anak buah dari Batara Guru. Karena dihadang, terjadilah peperangan saudara dewa. Karena kalah jumlah, pasukan Batara Narada kalah. Akan tetapi, demi bertemu dengan Sang Hyang Padawenang, Batara Narada dengan berat hati meninggalkan peperangan tersebut dan meninggalkan Batara Kusmajaya yang telah dihajar habis-habisan oleh anak buah dari Batara Guru. Setelah sampai di Kahyangan Awang-Awang, tempat Sang Hyang Padawenang bertempat, Batara Narada melaporkan apa yang terjadi di Kahyangan Jonggring Salaka. Batara Narada melaporkan apa yang terjadi di Kahyangan Jonggring Salaka, mengatakan bahwa Batara Guru menyalahgunakan wewenang dengan mengatasnamakan kepentingan pribadi daripada keadilan. Saat Sang Hyang Padawenang bertanya, Batara Narada diam karena takut ia menyombongkan diri setelah apa yang terjadi. Karena tahu Batara Narada sangat takut, Sang Hyang Padawenang melihat dengan pedang saktinya apa yang terjadi di kerajaan Jonggring Salaka. Setelah melihat itu, Sang Hyang Padawenang berkata bahwa ia akan menolong Batara Narada untuk mencegah perceraian antara Prabu Arjuna dengan Betari Dersanala. Sang Hyang Padawenang turun langsung ke kerajaan Daksinagni. Di waktu yang bersamaan, Batara Brahma, Prabu Arjuna dengan Dewi Dersanala dengan Batari Dersanala sampai di Kahyangan Daksinagni. Saat sampai, Batara Brahma mengatakan pada Prabu Arjuna agar Prabu Arjuna pulang ke kerajaan Amerta, dengan mengatakan bahwa Betari Dersanala harus mengikuti barisan bidadari sebagai pelengkap. Di dalam hati, Prabu Arjuna mengetahui bahwa ada kecurigaan, akan tetapi dia dengan berat hati meninggalkan Betari Dersanala dengan Prabu Brahma di kerajaan di Kahyangan Diksageni. Sepulangnya Prabu Arjuna, Batara Brahma mengatakan apa yang terjadi. Batara Brahma berterus terang apabila dia harus menceraikan Prabu Arjuna. Akan tetapi, Betari Dersanala tidak menginginkan hal tersebut karena
ia telah mengandung anak dari Prabu Arjuna. Merasa putrinya mengekang, ia memukul Betari Darsanala hingga Betari Darsanala pingsan. Betara Brahma meluruskan keinginannya untuk menggugurkan janin yang ada di kandungan Betari Darsanala. Di saat itu juga Sahyang Padawanang datang menunjukkan wujudnya dan menyelinap masuk ke janin Betari Darsanala. Saat Batara Brahma menekan perut Betari Darsanala agar janin yang ada di kandungannya keluar, dengan kekuatan Sahyang Padawanang, setiap tekanan yang diberikan oleh Batara Brahma, janin ini bertambah besar. Batara Brahma merasakan bahwa ada dewa lain yang membantunya, Batara Brahma merasakan ada dewa lain yang menghambat usahanya untuk menggugurkan kandungan dari Betari Darsanala. Semakin Batara Brahma menekan kandungan dari Betari Darsanala, ukuran bayi yang dikandung dari Betari Darsanala semakin besar. Karena semakin besar kandungannya, saat ditekan terakhir kalinya, bayi yang dikandung dari Betari Darsanala itu pun keluar. Saat melihat bayi keluar dari kandungan Betari Darsanala, dia terkejut. Dia melihat bayi yang keluar dari... Saat Batara Brahma melihat bayi itu, dia langsung tersingkap. Di dalam hati, ia ingin mengurungkan niatnya untuk membunuh bayi tersebut. Akan tetapi, karena suruhan dari Betara Guru, dia pun akhirnya membuang bayi tersebut ke dalam kawah Candra di muka. Dengan pemikiran, karena Batara Brahma membuang bayi dari Betari Darsanala ke dalam kawah Candra di muka, dia mengingat kejadian 20 tahun yang lalu, di mana bayi Gatot-kaca dibuang di kawah Candra di muka, dan dia berpikiran apabila bayi tersebut akan bernasib sama dengan Gatot-kaca, dia akan bersyukur. Apabila bayi itu mati, dia akan meminta maaf karena membunuh bayinya. Setelah bayi itu dibuang, Betari Durga dan Dewa Sarani datang untuk menjemput Betari Darsanala. Setelah kepulangan menjemput Betari Darsanala, Batara Brahma menghadap ke Batara Guru apabila ia telah menceraikan Betari Darsanala dengan Prabu Arjuna. Tanpa disangka, bayi yang dibuang Batara Brahma di kawah Candra di muka muncul dengan sosok remaja yang tinggi, putih, dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Saat anak itu muncul dari kawah Candra di muka, saat itu pula Batara Narada mengawasi dari kejauhan. Dia ingin menyapa anak tersebut, akan tetapi anak itu ingin menyerang Batara Narada. Dengan sigap, Batara Narada membisikkan bahwa ia merupakan kakeknya. Saat itu, karena kasihan, karena anak itu muncul dengan wujud besar dan tanpa memiliki nama, Batara Narada memberikan nama kepada anak tersebut dengan nama Bambang Wisanggeni. Karena memiliki semangat yang tinggi, Batara Narada memberikan nama kepada anak tersebut karena dia memiliki semangat yang sangat tinggi, dan nama tersebut ialah Bambang Wisanggeni. Batara Narada memberitahu kepada Bambang Wisanggeni bahwa apabila ia ingin bertemu dengan orang tuanya, ia harus bertanya kepada Batara Guru. Bambang Wisanggeni bertanya kepada Batara Narada, "Siapakah Batara Guru? Bagaimanakah ciri-cirinya?" Batara Narada memberitahukan ciri-ciri dari Batara Guru yang memiliki 4 tangan. Saat itu pula,
Bambang Wisanggeni datang ke Kahyangan Jonggring Saloka. Saat di sana, ia langsung mencari orang yang bernama Batara Guru. Saat tiba di Kahyangan Jonggring Saloka, ia mencari orang yang bernama Batara Guru. Dia menyerang satu demi satu orang yang menghalangi jalannya. Saat menghadap ke Batara Guru, ia bertanya, siapakah orang tuanya? Batara Guru memberitahu bahwa orang tuanya adalah Prabu Arjuna dengan Dewi Dirsanala. Akan tetapi Dewi Dirsanala tidak ada di sana. Lantas Bambang Wisanggeni pergi ke kerajaan Amerta. Dia mengamuk di sana. Saat itu, Bambang Wisanggeni ingin masuk ke dalam kerajaan Amerta. Akan tetapi, Bambang Wisanggeni dihadang oleh Janaka. Saat itu, Janaka menyerang Bambang Wisanggeni. Melihat ayahnya diserang oleh seseorang yang tidak dikenal, anak dari Janaka bertanya, apa perihal Bambang Wisanggeni datang ke kerajaan Amerta? Lantas Bambang Wisanggeni memberitahu bahwa ia ingin bertemu dengan orang tuanya yang bernama Prabu Arjuna dengan Betari Dirsanala. Mendengar pernyataan dari Bambang Wisanggeni, Prabu Janaka senang. Karena apa? Karena Bambang Wisanggeni merupakan keponakannya. Karena itu, Bambang Wisanggeni dihadapkan oleh Prabu Arjuna. Di tempat yang berbeda, di kerajaan Tunggul Malaya, Dewa Serani mencoba membujuk Betari Dirsanala agar mau menikah dengannya. Betari Dirsanala menolak karena ia masih mencintai Prabu Arjuna. Karena ditolak, Dewa Serani bersikukuh untuk memperkosa Betari Dirsanala. Pada waktu yang bersamaan, Prabu Arjuna dan Bambang Wisanggeni datang. Bambang Wisanggeni dan Prabu Arjuna menyerang Dewa Serani untuk menyelamatkan Betari Dirsanala. Pada saat itu, karena terkejut Prabu Arjuna datang, Dewa Serani menyerang Prabu Arjuna dan mereka berdua itu berperang. Sementara itu, Betari Dirsanala ditolong oleh Bambang Wisanggeni. Saat bertarung dengan Prabu Arjuna, Dewa Serani itu kalah, dia terluka parah. Betari Durga datang dengan histeris karena anaknya terluka parah. Karena melihat banyaknya orang yang memihak kepada Prabu Arjuna, Betari Durga mundur dengan menggendong anaknya. Saat itu Prabu Arjuna bersyukur karena ia berkumpul dengan keluarganya. Di tengah jalan, dia bertemu dengan Batara Brahma. Batara Brahma meminta maaf kepada Prabu Arjuna dengan Betari Dirsanala karena ia telah memisahkan mereka berdua. Tapi Prabu Arjuna dengan Betari Dirsanala tidak mementingkan permasalahan tersebut. Ia bersyukur karena keluarganya bisa berkumpul kembali. Ia bersyukur karena keluarganya telah berkumpul kembali. Nah, disinilah cerita dari Bambang Wisanggeni. Nah, adik-adik, inilah cerita dari Bambang Wisanggeni. Bukan hanya itu, saya ingin memberikan soal kepada kalian. 1. Siapakah nama orang tua dari Bambang Wisanggeni? 2. Dewa Serani merupakan pemimpin dari kerajaan mana? Yang 3. Nama pedang yang dimiliki oleh Sang Hyang Padawenang. Yang 3. Apa nama pedang yang dimiliki oleh Sang Hyang Padawenang? Yang 4. Siapakah nama orang tua dari Prabu Arjuna? Jawaban soal kalian dapat dikirim via email atau WhatsApp. Nomornya di bawah sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.